Halo semuanya, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, tapi juga bulan yang penuh dengan godaan ya. Terutama godaan untuk belanja dan menghambur-hamburkan uang, check out baju baru, sepatu baru, handphone baru. Siapa yang udah mulai belanja-belanja? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tren konsumtif yang sering banget kejadian di bulan Ramadan sampai Lebaran. Dan yang lebih penting, kenapa ini bisa jadi jebakan buat keuangan kita? Karena jujur aja, banyak dari kita yang ngerasa, terutama THR itu kayak uang gratis yang bisa langsung kita hambur-hamburkan, padahal kalau nggak dikelola dengan bijak, ujung-ujungnya malah kita bisa nyesel bulan depan. Udahlah THR habis, saldo rekening pun menipis. So, sebelum kalian ikut-ikutan belanja yang nggak perlu dan bikin tekor, dengerin dulu bahasan ini sampai habis ya. Siapa tahu ini bisa jadi alarm sebelum kalian kebablasan foya-foya. Let's go, kita mulai dari tren yang pertama, yaitu ganti handphone baru. Ini selalu jadi momok ya, kalau kita ngomongin Ramadan dan Lebaran tuh pasti ada aja tren konsumtif yang naik setiap tahunnya. Dan salah satunya ini, ganti handphone baru. Yang sering kejadian, tiba-tiba handphone lama yang sebenarnya masih bisa dipakai, gak ada masalah, baik-baik aja, tiba-tiba berasa jadi kayak lemot. Padahal pas dipakai buat scroll TikTok tiap hari juga sebenarnya masih aman gitu. Nah, kok bisa? Jadi gini, setiap tahun kita tahu ya, brand handphone itu pasti ngeluarin model terbaru. Dan momennya pas banget menjelang Ramadan. Apalagi iklannya tuh nggak main-main. Dari TV, media sosial, sampai influencer-influencer yang pada nge-review handphone terbaru. Seakan-akan kalau kita nggak upgrade, kita bakal ketinggalan zaman. FOMO. Nah, terus yang bikin tambah gregetan lagi adalah pas THR cair nih. Tiba-tiba banyak dari kita yang ngerasa mampu untuk beli handphone baru. Padahal kalau dipikir-pikir, uang THR itu harusnya bisa untuk hal yang lebih produktif, kayak bayar utang, atau ditabung buat dana darurat, atau diputar buat investasi. Ini malah bablas buat gadget yang mungkin nggak terlalu dibutuhkan. Yang lebih bahaya lagi tuh sebenarnya kalau misalkan kita belinya pakai cicilan. Sekarang gampang banget kan? Bayar pakai paylater atau kartu kredit atau program cicilan 0%. Kedengarannya ringan memang, tapi kalau dihitung-hitung, uang THR udah habis, tapi cicilan masih jalan 6 sampai 12 bulan ke depan. Yang mana itu artinya adalah setelah lebaran selesai, dompet kita masih harus puasa karena harus bayar tagihan setiap bulan. Padahal handphone lama masih oke. Yang bikin terasa jelek itu sugesti karena kita ngelihat orang lain pakai handphone baru. Jadi, kalau saat ini kalian pengen upgrade handphone, coba deh tanya dulu ke diri kalian sendiri. Handphone lama masih bisa dipakai nggak? Ada kebutuhan mendesak buat ganti atau cuman lapar mata? Kalau beli handphone baru, ada rencana finansial lain yang bakal terganggu nggak? Nah, kalau jawabannya lebih banyak ke cuman pengen daripada butuh banget, coba tahan dulu deh. Mungkin kalian bisa pakai uang itu untuk hal lain yang lebih berguna. Lanjut, tren yang kedua, baju baru berlebihan. Nah ini yang juga nggak kalah rame. Setiap Ramadan, setiap Lebaran, kita selalu ada rasa kayak hari raya nih, baju harus baru lah. Kayak kurang afdol gitu kalau Lebaran tanpa outfit yang fresh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi pertanyaannya, emang perlu segitunya? Belanja baju baru itu seru, apalagi ada banyak diskon Ramadan yang bikin makin kalap ya. Tapi seringkali ini cuma euforia sesaat aja. Kelar lebaran, baju yang udah dibeli malah numpuk di lemari, jarang dipakai lagi atau bahkan nggak pernah. Nah, ada yang relate? Dan yang bikin makin boros tuh adalah banyak yang nggak ngerasa cukup untuk beli satu style atau satu baju aja gitu ya, tapi harus beberapa. Supaya pas di feed Instagram kelihatan beda terus gitu. Terus juga sering tergoda untuk beli di brand tertentu karena ikut-ikutan tren, padahal ada opsi yang lebih murah dan tetap kece. Dan juga ini menghabiskan budget besar untuk fashion. Tapi kita lupa kalau misalkan setelah lebaran tuh masih ada kebutuhan lain yang harus dibiayai. Dan selain boros, tren ini tuh juga bisa bikin masalah lingkungan. Kalian tahu nggak sih kalau industri fashion itu adalah salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia? Banyak banget baju murah yang kualitasnya rendah, cepat rusak,
tapi akhirnya cuma jadi sampah tekstil. Nah, jadi solusi biar bisa tetap stylish tapi nggak boros, kita bisa lakukan mix and match ya sama baju lama. Kadang tuh cuman butuh stylingnya aja yang beda, bukan baju baru. Atau bisa juga beli baju yang bisa dipakai dalam jangka panjang, jadi long term. Stylenya jangka panjang gitu. Jadi pilih desain baju yang timeless, bukan yang sekedar ikut-ikutan tren. Coba beli baju thrift atau sustainable fashion yang modelnya long lasting. Ini jatuhnya lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Jadi beli baju baru itu boleh banget, tapi jangan sampai over dan cuman buat memenuhi standar sosial yang sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Karena lebaran itu bukan runway fashion show kan, tapi momen untuk silaturahmi dan bersyukur. Next, tren yang ketiga, hampers berlebihan. Kalau kita ngomongin soal lebaran, tren lebaran, ini satu tradisi yang semakin hype dari tahun ke tahun, saling berkirim hampers. Awalnya sih niatnya bagus ya, untuk ngasih sesuatu ke orang-orang yang tersayang yang nggak bisa ditemui secara langsung, atau mungkin buat jaga hubungan baik sama kolega dan atasan. Tapi lama-lama kirim hampers ini jadi ajang flexing. Coba deh kalian perhatiin, sekarang hampers tuh udah nggak sekedar parcel biasa lagi. Ada yang isinya kue-kue fancy dari brand mahal, ada yang dikemas mewah pakai box kayu atau tas kulit premium, atau bahkan ada juga yang isinya skincare high-end atau produk-produk branded gitu ya. Harganya bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan per paket. Nah, masalahnya di sini, banyak dari kita yang akhirnya maksain diri untuk beli hampers mahal demi gengsi. Kalau cuma 1-2 mungkin nggak berasa ya, tapi kalau harus kirim ke banyak orang, waduh, THR bisa habis duluan sebelum sempat dipakai buat keperluan lain. Dan dampaknya ke keuangan kita, budget buat kebutuhan lain jadi berkurang. Harusnya duit itu bisa dipakai untuk hal yang lebih prioritas kan, malah kebuang buat sesuatu yang sifatnya simbolis aja. Belum lagi kalau misalkan kita sampai ambil utang atau pay later untuk bisa beli hampers yang mewah, supaya tetap kelihatan niat gitu. Padahal ya, yang menerima belum tentu juga ngecek harga hampersnya. Dan setelah dikasih, hampers itu bisa jadi mubazir, apalagi kalau isinya makanan yang nggak habis dimakan atau barang yang nggak kepake. Nah, terus gimana dong caranya biar bisa tetap berbagi hampers tanpa bikin boros? Pertama, cobalah untuk buat hampers DIY. Kalian bisa coba bikin sendiri hampers yang lebih personal, misalnya bikin kue sendiri atau kasih sesuatu yang lebih meaningful. Atau bisa juga pilih isi hampers yang fungsional. Misalnya kayak sembako atau produk yang pasti bakal kepake gitu ya, bukan cuma sekedar pajangan aja. Dan juga jangan merasa wajib untuk kirim ke semua orang. Kalau budget kalian memang terbatas, mending kasih sesuatu yang lebih berkualitas tapi nggak banyak, daripada maksa banyak tapi bikin keuangan kalian seret. Intinya, berbagi itu bagus, tapi jangan sampai niat baik ini malah bikin kalian kere setelah lebaran. Next, tren yang keempat, mudik dengan gaya mewah. Nah, kalau ini sih udah jadi fenomena tahunan ya. Pulang kampung, tapi harus kelihatan sukses gitu. Ada yang bahkan sampai rela sewa mobil mahal, ada yang beli oleh-oleh berlebihan, atau bahkan juga ada yang upgrade penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki, demi pencitraan di kampung halaman. Sebenarnya ini mindset dari diri kita sendiri yang sering mikir kalau pulang kampung harus kelihatan sukses gitu di mata orang-orang. Makanya muncul nih berbagai kebiasaan konsumtif yang nggak perlu. Misalnya, sewa mobil atau beli mobil baru biar kelihatan makin berkelas, atau beli oleh-oleh yang mahal atau ngabisin banyak uang, padahal belum tentu yang nerima itu butuh atau suka. Terus juga gaya lebaran mewah di depan saudara, sampai rela ngeluarin budget besar untuk lifestyle yang cuman sementara. Dan yang lebih serem lagi kalau kita tuh sampai ngutang ya demi gengsi. Ada yang pakai kartu kredit atau pay later buat bayar hotel atau akomodasi yang mewah, terus habis lebaran baru sadar kalau utangnya numpuk gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir kan tujuan utama mudik itu untuk ketemu keluarga, bukan untuk pamer. Kalau kita pulang kampung dengan gaya yang biasa-biasa aja, sederhana apa adanya aja, keluarga juga nggak bakal tiba-tiba ilfil lah.
Mereka bakal senang kalau kita benar-benar hadir dan menikmati waktu bareng mereka daripada cuman numpang flexing aja. Nah, gimana caranya biar mudik tetap seru tapi nggak bikin kere gitu ya? Pilih transportasi yang sesuai sama budget, jadi nggak harus naik kelas yang eksekutif, kalau misalkan yang ekonomi juga udah nyaman. Terus juga bawa oleh-oleh yang bermakna aja, nggak usah yang mahal gitu ya. Dan fokus ke pengalaman, bukan gengsi. Lebih baik uangnya kita pakai untuk traktir makan keluarga besar, atau kasih angpau ke keponakan, daripada dipakai buat gaya-gayaan doang. Mudik itu momen spesial, jadi jangan sampai kebiasaan konsumtif yang nggak perlu malah membuat kalian kere setelah lebaran. Next, tren yang kelima, bukber di tempat makan yang fancy. Bukber atau buka bersama tuh salah satu tradisi Ramadan yang selalu ditunggu-tunggu. Momen buat ketemu teman lama, reuni geng sekolah atau geng kuliah, bahkan jadi ajang kumpul bareng kolega gitu kan. Tapi masalahnya sekarang bukber tuh makin bergeser dari yang awalnya silaturahmi jadi ajang flexing juga, sama kayak di tren yang sebelumnya. Coba ya kita perhatiin kalau dulu bukber itu di rumah atau di masjid, sekarang trennya udah pindah ke restoran-restoran yang fancy. Semakin mahal, semakin fancy tempatnya, makin eksklusif vibes-nya. Bahkan kadang ada yang datang bukan karena kangen, tapi lebih ke biar nggak ketinggalan circle atau supaya tetap dianggap eksis gitu. Nah, dampaknya ke finansial, budget buat makan bisa membengkak. Bayangin kalau tiap minggu ada 2 sampai 3 undangan bukber dan kalian selalu ikutan, satu kali bukber bisa habis 150.000 sampai 300.000. Tinggal kaliin deh tuh, sebulan berapa. Terus kalau misalkan THR belum cair, dompet udah tipis duluan. Banyak dari kita yang maksa ikut bukber yang fancy. Padahal dalam kondisi keuangan lagi pas-pasan. Nah, akhirnya ada yang rela gesek kartu kredit atau pakai paylater. Plus, tekanan sosial yang bikin kita makin gak enak untuk nolak. Kadang sebenarnya kita tahu, sadar diri kalau ini tuh nggak perlu. Tapi karena kemakan gengsi, ya tetap maksain ikut gitu. Terus gimana dong caranya tetap bisa bukber tanpa bikin kantong jebol? Tips yang pertama, bukber di tempat yang lebih terjangkau. Jadi nggak harus selalu di restoran atau tempat yang mahal ya. Di warung makan pun juga bisa kalau suasananya lebih santai dan akrab gitu ya. Atau opsi lain bisa dengan potluck atau bukber di rumah. Jadi masing-masing bawa makanan sendiri. Ini lebih hemat dan bisa ngobrol lebih lama tanpa harus buru-buru diusir dari restoran gitu. Dan juga coba filter undangan bukber kalian. Jadi nggak semua ya bukber harus didatangi. Pilih yang benar-benar penting aja. Daripada semua kalian ikutin tapi bikin keuangan kalian kacau. Intinya bukber itu adalah soal kebersamaan, bukan seberapa mahal tempatnya. Jangan sampai deh acara yang niatnya silaturahmi malah jadi ajang pemborosan. Next, tren yang keenam. Kue kering dan makanan berlebihan. Nah ini nih yang setiap tahun kejadian. Beli atau bikin kue kering segunung, tapi yang makan cuma segelintir orang. Kenapa sih bisa kayak gini? Karena mindset kita tuh masih banyak yang berpikir lebaran itu harus banyak makanan. Biar nggak malu kalau ada tamu yang datang. Dan akhirnya kita lomba-lomba deh. Nyetok kue dan makanan dalam jumlah yang besar, tapi nggak mikirin bakalan beneran kemakan semua atau enggak. Beli banyak banget jenis snack, kue kering, tapi setelah lebaran malah sisa dan mubazir. Dampaknya ke finansial adalah harga makanan bisa naik selama di bulan Ramadan. Bahan kue kayak telur, tepung, mentega, semuanya naik. Tapi karena tradisi, tetap aja banyak dari kita yang beli tanpa mikir panjang. Terus juga boros tanpa disadari, ya. Kalau misalkan kita totalin, belanja kue dan makanan lebaran tuh bisa habis ratusan ribu atau bahkan jutaan. Padahal kalau dipikir ulang, nggak semuanya benar-benar diperlukan. Belum lagi banyak yang akhirnya terbuang. Kalau terlalu banyak stok, ujung-ujungnya ada yang basi atau nggak termakan kan? Nah, gimana nih caranya bisa tetap nyiapin suguhan lebaran tanpa harus boros? Oke, pertama, beli atau bikin secukupnya. Jadi hitung dulu berapa tamu yang kemungkinan datang,
jangan asal beli banyak. Terus juga pilih kue atau makanan yang tahan lama. Jadi kalau misalkan nggak habis ketika lebaran, setelah itu masih bisa kalian konsumsi tanpa takut basi. Dan juga jangan tergoda sama diskon yang berlebihan. Ingat, beli itu karena butuh, bukan karena ada promo. Jadi lebaran tetap bisa meriah tanpa harus belanja kue dan makanan berlebihan. Yang penting adalah bukan seberapa banyak suguhannya, tapi bagaimana kita bisa menikmati momen bareng keluarga dan teman. Next, tren yang ke-7, THR berlebihan demi gengsi. THR atau tunjangan hari raya itu seharusnya jadi bonus buat membantu keuangan ketika lebaran, bukan malah bikin beban tambahan. Tapi kalau di Indonesia, ada tekanan sosial yang bikin kita tuh ngerasa kayak harus bagi-bagi THR banyak supaya dianggap dermawan. Coba deh perhatiin kalau kalian kasih THR kecil ke keponakan atau ke keluarga jauh. Mungkin ada muncul komentar, kok segini doang? Tahun lalu lebih gede deh kayaknya. Ya semacam-semacam itulah. Yang kayak gini nih yang bikin kita jadi gengsi kalau misalkan kasih nominal yang kecil. Padahal sebenarnya nggak ada aturan harus ngasih berapa. Dan dampak finansialnya, dompet kita bisa kering setelah lebaran. THR yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain, yang lebih penting malah habis duluan untuk bagi-bagi. Belum lagi tekanan sosial yang bikin boros ya. Ada yang sampai rela pakai paylater atau bahkan pakai tabungan darurat hanya untuk terlihat baik pas bagi THR. Dan ini juga bisa jadi kebiasaan turun-temurun. Kalau kita terusin setiap tahun kita biasain kasih THR yang besar, tahun depan tuh ekspektasi orang ke kita juga bakal makin tinggi. Kalau gitu gimana dong caranya bisa tetap berbagi tanpa bikin kantong kita jebol? Pertama, yang pasti kasih sesuai kemampuan ya, bukan karena gengsi. Gak ada tuh yang namanya kewajiban THR harus besar. Kasih aja nominal yang memang masuk akal buat keuangan kalian. Selain itu, tips yang kedua, cari cara berbagi yang lebih rasional. Misalnya, daripada kasih uang tunai yang besar, coba kasih dalam bentuk barang yang bermanfaat. Misalnya skincare, atau sendal, atau apalah yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Dan tips yang ketiga, alokasikan THR kalian dengan bijak. Nih, sebelum mulai bagi-bagi THR, pastikan dulu bahwa ada dana yang kalian alokasikan untuk kebutuhan lain setelah lebaran. Ingat bahwa niat berbagi itu lebih penting daripada nominalnya. Jangan sampai THR yang seharusnya bikin berkah malah jadi beban buat kalian setelah lebaran. Next, tren ke-8. Dekorasi rumah serba baru. Kita fair-fairan aja ya. Lebaran di Indonesia tuh bukan cuma soal makanan, baju baru, gadget baru, tapi juga rumah yang harus terlihat fresh gitu ya. Makanya setiap tahun menjelang lebaran, toko furniture dan dekorasi rumah tuh rame. Banyak yang lomba-lomba ganti gorden, beli sofa baru, sampai renovasi kecil-kecilan. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, ini seringkali bukan karena kebutuhan, tapi lebih ke ikut tren ataupun gengsi gitu. Ada yang berpikir, masa sih tamu datang rumah gue masih gini-gini aja? Atau rumah tetangga udah dicat ulang, masa gue enggak? Nah, dampaknya ke finansial bisa jadi borong perabotan secara impulsif. Dari karpet, vas bunga, lampu hias, sampai sofa, semua dibeli tanpa mikirin apakah benar-benar butuh atau enggak. Belum lagi biaya renovasi yang membengkak ya. Niat awalnya cuma ganti cat, malah jadi renovasi total karena keterusan. Dan ini gaya hidup konsumtif yang nggak sehat pastinya. Karena kebiasaan setiap tahun harus ada sesuatu yang baru ini bikin pengeluaran makin nggak terkendali. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya tetap bisa bikin rumah nyaman ketika lebaran tanpa boros gitu ya? Tips yang pertama yaitu fokus ke kebersihan, bukan cuman barang baru. Karena rumah yang bersih dan rapi itu jauh lebih nyaman daripada sekedar punya furniture baru atau mahal. Terus juga tips yang kedua, upgrade barang yang benar-benar butuh aja. Misalnya kalau sofa udah rusak parah, bolehlah ganti. Tapi kalau masih bagus ya nggak perlu maksa beli yang baru. Dan juga tips yang ketiga, DIY dan reuse barang lama. Kadang
Cukup dengan ganti tata letak atau sedikit modifikasi, rumah kita tuh udah bisa terasa lebih fresh tanpa harus keluar duit banyak. Jadi, rumah nggak harus selalu serba baru ya untuk lebaran. Yang penting adalah suasana hangat dan nyaman untuk kumpul keluarga, bukan seberapa mewah tampilannya. Dan tren yang ke-9, investasi atau bisnis spekulatif dadakan. Jadi begitu THR cair, mungkin banyak orang yang langsung kepikiran, aduh gue harus muterin duit ini biar makin cuan nih, gitu. Nah, masalahnya karena buru-buru, banyak yang malah nyemplung ke investasi atau bisnis spekulatif tanpa riset. Ada yang tiba-tiba ikutan trading tanpa ngerti caranya, ada juga yang langsung masuk ke bisnis dadakan kayak jualan hampers atau kue lebaran tanpa hitungan matang. Nah, ujung-ujungnya modal habis, keuntungan gak jelas. Dan dampaknya lagi ke finansial, investasi FOMO itu bisa merugikan. Ngelihat orang lain cuan dari saham, dari reksadana, atau dari kripto, langsung ikut tanpa paham risikonya. Atau kalau misalkan kita ngomongin bisnis musiman, itu kan tricky banget. Kalau ada strategi yang nggak jelas, stok bisa nggak laku dan akhirnya tekor. Dan mungkin banyak orang yang tergoda sama investasi bodong ya. Karena kalau misalkan lagi butuh cuan cepat, ini banyak banget yang jadi korban skema Ponzi lah, atau scam investasi yang ngejanjiin profit tinggi dalam waktu singkat. Nah, terus kalau mau investasi atau bisnis, gimana caranya supaya nggak boncos? Pertama, kalau mau investasi, pisahin dulu yang riba dan yang non-riba. Ini kalau buat kalian yang concern sama riba ya, yang ada ribanya itu kan kayak misalnya deposito bank konvensional, terus juga obligasi dengan bunga yang tetap, atau platform pinjaman online berbasis bunga. Ini keuntungannya memang lebih jelas, tapi bagi yang menghindari riba, ini nggak cocok buat kalian. Sementara yang nggak ada ribanya itu bisa dengan investasi emas, atau saham syariah, atau reksadana syariah, ya. Atau bisa juga bisnis yang berbasis bagi hasil. Risikonya tetap ada, pasti, tapi lebih sesuai buat kalian yang menghindari riba. Nah, terus kalau bisnis, jangan cuma ikut-ikutan. Lihat dulu modalnya, hitung biaya produksinya, dan pastikan ada demand yang cukup, ada permintaan yang cukup. Dan selain itu, pilih investasi yang masuk akal. Jangan sampai tergoda janji cuan besar dalam waktu cepat. Karena kalau gampang, semua orang pasti udah kaya lewat investasi itu. So, kesimpulannya, momen Ramadan dan Lebaran itu memang spesial, tapi jangan sampai ini jadi alasan buat kalian boros tanpa berpikir panjang, ya. Semua tren konsumtif yang kita bahas tadi, kalau nggak dikontrol, bakal bisa bikin kalian auto miskin setelah Lebaran. Bukannya mau ngelarang kalian buat menikmati hasil kerja keras ya. Mau beli baju baru, silahkan. Mau self-reward juga nggak masalah. Tapi pastikan bahwa semua itu tetap dalam batas wajar dan nggak mengganggu kestabilan finansial kalian. Dalam jangka panjang tentunya. Ingat bahwa setelah Lebaran itu masih ada kehidupan yang harus kalian biayai. Buat kalian yang udah ngedengerin ini sampai akhir, coba deh share pengalaman kalian. Tren konsumtif mana nih yang pernah bikin kalian terjebak? Atau kalian punya trik biar tetap bisa menikmati Lebaran tanpa bangkrut? Coba komen di bawah ya. Oke, segitu dulu episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di episode Menuju Kekayaan berikutnya.